Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Para pemirsa Salyudin Hasim Official di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami berkesempatan untuk bersilaturahim dengan seorang ulama, seorang pendidik juga, seorang yang cukup dikenal kiprah dakwanya di Kabupaten Kolaka Utara, dan beliau ini adalah Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara yang baru saja juga berakhir masa kepengurusannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Ahlan wa sahlan Ustaz Jumadi. Alhamdulillah Ustaz. Kaifal hal? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, tema bincang-bincang kita kesempatan ini adalah seputar bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjaga marwah seorang tokoh nasional, seorang tokoh publik. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah kejadian di mana anak salah seorang tokoh publik yang cukup dikenal di Republik ini tiba-tiba dia membuka hijabnya yang sebetulnya sejak dari kecil sudah dilatih. Anak ini ya pra taman kanak-kanak kalau tidak salah, anaknya ini sudah diajari dengan adab Islam, ya, dididik dengan pendidikan Islam. Nah, dari sosial media yang kita baca, katanya sang anak ini tiba-tiba berubah pikiran. Yang pertama, berinteraksi dengan mahasiswa di luar negeri karena memang kuliahnya di sana. Yang kedua, karena tentu bahan bacaan yang sang anak ini baca. Nah, kesimpulannya adalah sang anak ini meminta restu kedua orang tuanya untuk buka jilbab, melepas jilbabnya, dan benar-benar publik itu terhentak begitu karena sang anak ini berubah secara drastis gitu. Ya. Nah, ini Ustadz, kita kaitannya sebagai ulama, sebagai pendidik umat, ya, yang mencerahkan masyarakat. Kira-kira bagaimana dampak yang akan terjadi kepada generasi muda kita, karena sang anak tokoh ini juga ternyata punya luar biasa begitu banyak pengikutnya di sosial media itu. Ini kaitannya dengan bagaimana pengaruhnya peran kita ya. Pertama, peran kita sebagai ulama ya yang mendidik umat. Ya, apa dampak hal-hal ini terhadap masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua. Peran kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak-anak kita, mengedukasi. Nah, ini juga saya punya anak perempuan, Ustadz juga punya anak perempuan. Mayoritas. Ketika anak-anak kita ini sekarang sudah ingin memutuskan pilihannya sendiri. Bolehkah kita orang tua beri izin? Ya. Sementara dampaknya itu juga akan berkaitan dengan ajaran agama yang kita anut. Ya. Fadhal Ustaz, bismillah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salyudin Hasim Official, saya kira menarik Ustadz ya, yang apalagi beliau ini yang punya channel ini kan, ya saya kira beliau adalah pendidik,
Beliau ya bahkan ketua Majelis Ulama sekarang ini, beliau periode tahun 2024 hingga 2029 nantinya Ustaz ya. Begini sebetulnya, berangkat dari ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu sebetulnya memang merupakan kewajiban orang tua. Bagaimana membawa si anak ini. Tentunya kita juga ya harus memang menjaga di mana, karena ini lingkungan sangat mempengaruhi Ustaz. Terkadang kita ini salah menempatkan, memposisikan anak di lingkungan yang salah, bisa saja salah. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Bahwa semua yang lahir itu fitrah, sama seperti orang tuanya itu. Apa yang diinginkan orang tua sudah seperti itu anak waktu lahir. Tapi kadang-kadang orang tuanya lah yang kemudian membuat dia bisa menjadi Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Nah, di mana anak-anak ini pergaulannya yang paling utama ini? Karena orang bijak mengatakan kalau kau berteman ustadz, ya setidaknya kau sudah bisa ya calon-calon ustadz, kalau tidak ya jadi ustadz. Berkawan dengan penjual minyak wangi, ya kena wanginya juga. Iya. Ya kalau kena berkawan dengan tukang las, ya kalau sepaling tidak ya asapnya kena. Iya. Saya kira itu yang paling pertama Ustaz. Makanya memang ada dalam hadis dikatakan itu, inna min haqqil walidi ala waladihi. Salah satu daripada kewajiban orang tua terhadap anaknya itu, yang pertama ayuh sina ismuhu, memberikan nama yang bagus. Di sini kita sudah bisa melihat, mencerminkan betapa Nabi itu memperhatikan lingkungan. Nama saja ini kan itu juga berkaitan dengan lingkungan Ustaz. Pengaruh lingkungan itu. Biasanya kan orang cenderung memberi anaknya nama siapa tergantung idolanya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau idola kita tokoh-tokoh misalkan ya sahabat, Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, pasti juga cenderung kita memberikan anak ke situ itu. Ini kaitannya, walaupun misal jarak kita begitu jauh, tetapi tetap kita ini perhatiannya ke situ. Kenapa? Karena nama itu sendiri juga harapan. Iya. Kalau kita kasih nama yang bagus, kan harapannya bagaimana nama itu bisa mewarnai daripada kepribadian si anak itu. Itu bagian daripada doa. Iya. Ya, itu yang pertama. Jadi saya kira memang kalau anak ini kemudian minta izin kepada orang tuanya dalam hal apa? Kalau dia minta izin sesuatu yang baik, saya kira orang tua sisa menimbang. Kira-kira kalau dikasih izin di situ itu memang baik bagi anaknya, iyalah. Tentu orang tua akan memberikan izin. Tapi kalau kemudian tidak, jangankan dibalik saja keadaannya Ustaz. Orang tua itu kalau memerintahkan anaknya saja kepada yang salah, si anak ini berhak untuk tidak mengikuti. Walaupun tetap dia memperbaiki hubungannya terhadap. In jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan taati. Saya kira nih yang jelasnya kalau berkaitan dengan itu la ta'ata li makhlukin. Di maksiatil khaliq. Maksiat ya. Tidak ada ketaatan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan orang tua yang memerintahkan anaknya, anak boleh menolak secara baik. Apalagi anak minta izin sama orang tua. Dan ini salah menurut syariat agama kita. Orang tua harusnya orang tua harus harus mencegah. Karena berkaitan dengan dengan tanggung jawab. Iya. Karena pasti ditanya tadi itu, ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Saya kira itu. Kemudian yang kedua memang wa yu'allimahul kitabah. Tentu dengan mendidik anak-anak kita itu dengan cara ya mengajar menulis. Tentu ini mau diarahkan kemana? Kan ini kan sebetulnya itu menulis dan apa yang ditulis. Iya. Sama dengan membaca apa yang dibaca. Kan kalau dalam pemahaman kita Nabi itu pertama kan ikra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Tentu ketika kita mengetahui sesuatu itu sudah bisa membandingkan mana baik, mana yang buruk. Ya pilihan kita pasti yang baik. Nah ini orang tua ini hendaknya memberikan pendidikan anaknya itu, pendidikan yang kira-kira mewarnai pikirannya itu, mewarnai hatinya itu sesuatu yang baik. Kalau kemudian si anak itu selama ini dia taat, dia ini tiba-tiba kemudian berpikir karena mungkin lingkungannya, ya inilah perlunya kita orang tua mawas diri. Saya kira ini mungkin
kepada para orang tua, pada kita semuanya termasuk saya dan kita semua Ustadz, berkewajiban untuk memikirkan memang anak-anak kita ini. Jangan salah memposisikan anak kita. Iya, terakhir Ustadz, ini pertanyaan pamungkas. Iya. Terkadang anak-anak kita sekarang ini saking merasa dirinya sudah pintar, ya, mereka setiap kali kita memberikan nasihat, ya, kita arahkan mereka ke jalan yang baik. Dengan begitu gampangnya mereka menjawab, ayah, bunda, ini zaman saya, zaman kami. Berbeda dengan sama dulu. Berbeda dengan zamannya ayah, zamannya bunda. Kami sebagai anak, kata mereka, punya hak juga untuk menentukan jalan hidup kami. Nah, Ustadz, ini yang kita sebetulnya harus khawatirkan kepada anak-anak kita. Yang hari ini itu mungkin dia mondok di ngekos di mana. Anak antum kan nanti akan kuliah ya. Ya. Anak saya juga begitu, sebentar lagi akan menginjak masa-masa SMA, masa-masa dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, kita tidak tahu seperti apa. Nah, mungkin nasihat terakhir Ustadz, nasihat kepada anak-anak kita yang sebentar lagi akan melangkahkan saya kaki. kira masih dalam lanjutan hadis itu tadi Ustadz, bahwa ada kalimat terakhir tuh, kalau pertanyaan pemungkas itu sebenarnya di kalimat terakhir pemungkas Nabi juga mengatakan ayuzawijahu iza balaga. Artinya kenapa sampai sejauh itu menjadi tanggung jawab orang tua? Kalau misalkan dia perempuan, Hak orang tua itu, sebagai wali, orang tua itulah menikahkan. Iya, menikahkan. Sebagai wali ini ada hak orang tua untuk melihat yang datang ini siapa, layak tidak? Memilihkan pasangan hidupnya. Pasangan yang lebih baik. Iya. Nah, apalagi kalau itu tadi, lalu kemudian mengatakan berbeda zamannya. Sebenarnya dimaksud zaman di sini yang berbeda ini tentu zaman dulu itu zaman-zaman di mana sekarang zaman digital misalkan. Itu yang berbeda. Fasilitas hidup yang berbeda. Kalau dulu mungkin jalan kaki, sekarang naik mobil. Sarananya yang berbeda. Sarana yang berbeda. Pengulangan tidak bisa tetap yang namanya ini perilaku pegangan hidup tidak boleh berubah, Ustadz. Iya. Yang berbeda itu kan kondisi saja. Siap. Bukan pandangan hidup yang harus berubah. Pak, Bu, ini kan sudah berbeda. Yang berbeda itu apa? Iya. Emang cara belajarnya juga berbeda. Kalau dulu kita mesti merantau pergi kemana, sekarang orang boleh belajar lewat medsos misalkan. Iya. Saya kira ini yang makanya kalau kita lihat tadi pertanyaan pemungkas ini dijawab dengan pemungkas bahwa sampai pun kepada persoalan siapapun yang akan menjadi pasangan hidupnya nanti, itu tetap terlibat orang secara tua. tidak langsung antum mau bilang begini, jangankan kamu meminta kebebasan jalan hidupmu, termasuk ketika kamu menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupmu, agama sudah memberikan tuntunan. Kalau akhlaknya baik, ibadahnya baik, dia sebagai hamba Allah yang taat, malahan kalau begitu itu jangan lihat lagi karena ekonominya, karena apanya, ini hati-hati. Karena kalau itu justru malah bisa berdampak nanti kerugian di masa yang akan datang. Baik. Syukran Ustaz. Iya. Afwan Ustaz ya. Para pemirsa Salihuddin Hashim Official, kami tadi sudah berbincang-bincang seputar kapan sebagai anak itu mendharma baktikan dirinya, birrul walidain kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana tanggung jawab orang tua untuk memberikan arahan-arahan bagaimana anak-anak kita itu supaya selamat jalannya, selamat langkahnya, selamat ketika mereka meraih cita-cita hidup mereka. Meskipun anak-anak kita hari ini mereka melangkahkan kaki, melanjutkan pendidikan kemana, bergaul dengan siapa, kita sebagai orang tua tetap punya kewajiban untuk memberikan tuntunan-tuntunan kehidupan agar mereka juga selamat. Karena selamat atau tidaknya anak-anak kita ini itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itulah yang dipesankan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, termasuk anak-anak kalian dari siksa neraka. Jadi
keinginan anak-anak kita untuk misalnya melepas hijabnya, melepas jilbabnya, jangan serta-merta kita turuti. Ya, karena akan ada sebuah dampak besar setelah peristiwa itu. Nah, semoga kejadian-kejadian yang kita saat ini tonton, ikuti di sosial media, cukuplah menjadi pelajaran. Cukuplah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Tidak serta-merta apa yang dialami oleh orang lain, ya tokoh-tokoh publik yang lain itu cocok buat diri kita. Saya kira Ustadz sebelum diakhiri, memang bersosial media ini juga penting bagi kita. Ini kan punya pilihan. Yang baik mari kita ambil, yang tidak baik kita ketepikan. Iya. Kan kita ada pilihan, saya kira. Terima kasih banyak sekali lagi pemirsa sekalian. Jangan lupa ikuti terus channel ini, ya berikan like, komen dan subscribe, ya. Semoga kita terus mendapatkan edukasi yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.